Perkenalkan, saya Ana Nur Anissa dengan NPM 1813624. Di sini saya akan menjelaskan definisi 2.6.1 tentang fungsi pembangkit momen. Nilai ekspektasi khusus lainnya yang sering digunakan dalam statistika adalah fungsi pembangkit momen. Dalam definisi 2.6.1, misal X suatu peubah acak, maka nilai fungsi pembangkit momen yaitu nilai harapan dari E pangkat TX. Disebut fungsi pembangkit momen dari X jika nilai ekspektasi tersebut ada pada selang T di antara negatif H sampai H, atau T ini lebih besar daripada negatif H dan T lebih kecil dari H. Untuk suatu H ini nilainya lebih dari 0. Untuk fungsi pembangkit momen sendiri, ini dilambangkan dengan MGF atau M dikali T. Untuk menghitung fungsi pembangkit momen itu seperti mencari nilai harapan. Jadi konsep perhitungannya yaitu jika X peubah acak diskrit, fungsi pembangkit momen sama dengan nilai harapan dari E pangkat TX yang diperoleh dari sigma E pangkat TX dikali Fx untuk semua nilai X. Dan jika X peubah acak kontinu, fungsi pembangkit momen sama dengan nilai harapan dari E pangkat TX yang didapat dari integral E pangkat TX dikali Fx dx dengan batasan semua nilai X, yaitu mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, untuk agar teman-teman lebih mudah memahami apa yang saya jelaskan, kita langsung saja ke contoh soalnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fauzi Sarifuddin. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Fauzi Sarifuddin, NPM 1813621. Saya di sini akan melanjutkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ana. Mbak Ana menjelaskan tentang definisi. Saya akan berikan contohnya. Yang pertama, contoh 2.6.1. Misal X berubah acak diskret dengan PDF dan fungsi fx sama dengan 2x per 4 dengan identitas x yaitu 0 atau 1 atau 2. Nah, maka fungsi pembangkit momennya yaitu mt sama dengan sigma e per tx e pangkat tx fx sama dengan e pangkat T0 dikalikan 1/4 ditambah E T1 dikali 2/4 ditambah E T2 dikali 1/4 sama dengan 1/4 plus 2/4 E pangkat T plus 1/4 E pangkat 2T. Nah, berikutnya contoh 2.6.2. Misal seseorang menunggu suatu bus pada tempat tertentu dan bus akan lewat tempat tersebut setiap 15 menit. Jika waktu tunggu dinyatakan sebagai berubah acak X, maka PDF-nya adalah fungsi fx-nya yaitu 1/15 dengan identitas lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 15. Oleh karena itu, fungsi pembangkit momen dari X yaitu mt sama dengan integral dengan batas atas tak hingga dan dengan batas bawah min tak hingga E pangkat TX Fx dx sama dengan integral
batas atas 15 dan batas bawah 0, 1/15 E pangkat TX dx sama dengan 1/15 matriks seperti E pangkat TX dengan batas atas yang tadi itu batas atas 15 dan batas bawah 0. Hasilnya yaitu 1/15 E pangkat 15T min 1. Nah, dengan ketentuan T itu tidak sama dengan 0. Nah, misal X dan Y dua peubah acak yang mempunyai fungsi pembangkit momen. Jika X dan Y mempunyai CDF yang sama, yaitu Fxz sama dengan Fyz untuk semua Z, maka tentu Mxt sama dengan Myt dalam kitaran terbuka 0 dan sebaliknya berlaku benar. Oke, sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang, silakan tanyakan di akhir presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Nur Sakinah dengan NPM 1813634 sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang teorema 2.6.1. Teorema 2.6.1, misal X dan Y dua peubah acak dengan MGF berturut-turut Mx dalam kurung T dan My dalam kurung T ada dalam kitaran terbuka 0, maka Fx dalam kurung Z sama dengan Fy dalam kurung Z untuk semua Z elemen R jika dan hanya jika Mx dalam kurung T sama dengan My dalam kurung T untuk semua T elemen dari negatif H dan H untuk suatu H lebih dari 0. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan contoh 2.6.3. Misal peubah acak X mempunyai MGF MT 1/10 E pangkat T ditambah 2/10 E pangkat 2T ditambah 3/10 E pangkat 3T ditambah 4/10 E pangkat 4T untuk semua bilangan real T. Jika kita misalkan F merupakan PDF dari X dan misal A, B, C, D dan seterusnya merupakan titik-titik diskret dalam ruang peubah acak X sehingga Fx lebih dari 0, maka Mt sama dengan sigma X E pangkat TX Fx. Oleh karena itu 1/10 E pangkat T ditambah 2/10 E pangkat 2T ditambah 3/10 E pangkat 3T ditambah 4/10 E pangkat 4T sama dengan Fa E pangkat AT ditambah Fb E pangkat PT ditambah Fc E pangkat CT ditambah Fde tambah DT ditambah seterusnya. Karena kesamaan ini merupakan suatu identitas, yaitu berlaku untuk semua bilangan real T, maka kita peroleh A sama dengan 1, Fa 1/10, B sama dengan 2, Fb 2/10, C sama dengan 3, Fc 3/10, D sama dengan 4, Fd 1/10. Jadi PDF X adalah F, sehingga Fx sama dengan X/10i, di mana X 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, contoh 2.6.4. Misal kontinu X mempunyai MGF MT sama dengan 1 per dalam kurung 1 negatif T pangkat 2, di mana T kurang dari 1. Oleh karena itu, 1 per dalam kurung 1 negatif T pangkat 2 sama dengan integral E pangkat TX Fx
dx, di mana batasnya negatif tak hingga tak hingga, di mana t kurang dari 1. Umumnya tidak mudah untuk menemukan fx. Meskipun begitu, dalam contoh ini kita mudah melihat bahwa PDF dari x, fx sama dengan xe pangkat negatif x i, di mana x lebih dari 0 dan x kurang dari tak hingga. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Fiasova dengan MPM 181003644. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 2.6.2 beserta dengan pembuktiannya. Misal, MGF dari peubah acak X ada, maka yang pertama, X pangkat R sama dengan M pangkat R0, di mana R-nya ini sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya atau sampai tak hingga. Yang kedua, MT sama dengan 1 ditambah sigma dari EX pangkat R dikali T pangkat R dibagi dengan R faktorial, di mana R-nya ini sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, kita akan membuktikan terlebih dahulu apakah kedua kasus itu merupakan peubah acak X kontinu atau peubah acak X diskrit. Kalau seumpama termasuk dengan peubah acak X diskrit, maka nanti kita ganti dengan integral dengan jumlah. Nah, ini kita akan menulis MGF dari X kontinunya terlebih dahulu. Nah, MT sama dengan integral dari E pangkat TX Fx dx, di mana batas bawahnya min tak hingga sampai batas atasnya tak hingga. Nah, ini kita turunkan terlebih dahulu, maka turunan dari MT sama dengan integral dari X E pangkat TX, X-nya ini dari E pangkat TX-nya Fx dx dengan batasan bawah min tak hingga, batasan atasnya tak hingga. Nah, seumpama kita ganti dengan T-nya ini dengan 0, maka turunan dari M0 sama dengan integral dari X E pangkat 0x, T-nya kita ganti dengan 0, Fx dx dengan batasan bawahnya min tak hingga, batas atasnya tak hingga. Karena X pangkat 0x ini sama dengan 1, sehingga kita tulis dengan integral dari X Fx dx dengan batasan bawahnya min tak hingga, batasan atasnya tak hingga. Nah, ini bisa ditulis dengan EX. Nah, ini kita coba dengan turunan yang kedua, sehingga didapat dengan turunan kedua dari MT sama dengan integral dari X pangkat 2 E pangkat TX Fx dx dengan batasan bawahnya min integral dan batas atasnya min tak hingga dengan batas atasnya tak hingga. Nah, ini kita ganti dengan 0 juga, sehingga turunan kedua dari M0 sama dengan integral dari X pangkat 2 E pangkat 0x Fx dx dengan batas bawahnya min tak hingga sampai tak hingga, sehingga kita dapat integral dari X pangkat 2 Fx dx dengan batas bawahnya min tak hingga, batas atasnya tak hingga, sehingga
kita bisa tulis dengan EX pangkat 2. Nah ini sama ya, cuma berbeda di pangkat 2 karena yang tadi itu turunan pertama, yang ini turunan kedua. Nah proses ini bisa dilanjut sampai R, di mana R-nya ini sama dengan 1, sampai seterusnya atau tak hingga. Oleh karena itu kita peroleh dengan M pangkat R T sama dengan integral dari X pangkat R E pangkat TX Fx dx dengan batasan bawahnya min tak hingga sampai tak hingga. Ini kita masukkan T-nya ini sama dengan 0, M pangkat R0 sama dengan EX pangkat R, di mana R-nya ini sama dengan 1, 2, sampai tak hingga. Nah ini terbukti ya, bahwa M pangkat R0 ini sama dengan EX pangkat R, di mana R-nya ini sama dengan 1, 2, sampai tak hingga. Nah, ini kita akan membuktikan bagian yang kedua menggunakan rumus perluasan deret di sekitar 0. Nah, ini sama saja dengan penjelasan pemateri sebelumnya, sehingga MT sama dengan M0 ditambah turunan pertama 0T dibagi dengan 1 faktorial, karena ini turunan pertama ditambah dengan turunan kedua M0 T pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial sampai seterusnya, sampai turunan tak hingganya. Nanti ini sama dengan M0 ditambah dengan sigma dari M pangkat R 0 T pangkat R per R faktorial. Sehingga ini terbukti ya, bahwa MT ini sama dengan M0 ditambah dengan sigma dari M pangkat R 0 T pangkat R dibagi dengan R faktorial, dengan R-nya ini sama dengan 1 sampai tak hingga. Karena MGF pada saat T sama dengan 0 adalah 1, maka kita peroleh, nah ini karena M0-nya ini sama dengan 1, maka ini terbukti bahwa MT sama dengan 1 ditambah sigma EX pangkat R kali T pangkat R per R faktorial, di mana R-nya ini sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisatul Syahida, NPM 1813650. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Bentuk E dalam kurung X pangkat R sama dengan M pangkat R 0 disebut sebagai momen ke R di sekitar pusat peubah acak X. Inilah alasan bahwa MT disebut fungsi pembangkit momen. Hubungan antara MGF dengan mu dan sigma kuadrat seperti berikut ini, menggunakan teorema 2.6.2 bagian I. Maka untuk R sama dengan 1, kita peroleh mu sama dengan E dalam kurung X sama dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0. Sedangkan untuk sigma kuadrat kita peroleh E dalam kurung X kuadrat min E dalam kurung X kuadrat sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0 min turunan pertama dari fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0 kuadrat. Kita kembali ke contoh 2.6.1. Turunan pertama dari fungsi pembangkit momen T
sama dengan 2/4 E pangkat T plus 2/4 E pangkat 2T. Jadi, mu sama dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0 sama dengan 2/4 plus 2/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Lebih lanjut, untuk memperoleh varians, kita kerjakan seperti berikut ini. Turunan pertama dari fungsi pembangkit momen T sama dengan 2/4 E pangkat T plus 2/4 E pangkat 2T. Dan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen T sama dengan 2/4 E pangkat T plus 4/4 E pangkat 2T sama dengan, kita sederhanakan menjadi 1/2 E pangkat T plus E pangkat 2T. Sehingga untuk turunan kedua dari fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0 sama dengan 1/2 plus 1. Jadi, sigma kuadrat sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0 min turunan pertama dari fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0 kuadrat sama dengan, kita masukkan turunan yang kedua dan turunan yang pertama. Jadi 1/2 plus 1 min 1 sama dengan 1/2. Oke, sekian dari saya. Dilanjut pemateri terakhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembangkit momen pada teorema 2.6.3. Pada teorema ini, misal X dan Y dua peubah acak sehingga Y sama dengan AX plus B, maka MYT sama dengan E pangkat BT dikali dengan pembangkit momen dari X AT. Bukti, MYT sama dengan nilai harapan E pangkat TY sama dengan E pangkat T, Y-nya dimasukkan, tadi kan Y-nya AX plus B, jadi dimasukkan AX plus B. Kurung tutup sama dengan nilai harapan E pangkat TAX dikalikan E pangkat TB sama dengan, karena EBT-nya tidak mengandung X, maka dikeluarkan menjadi E pangkat BT dikali momen X AT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.